Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana min ju' wa amanana min khawf. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian, pada pagi hari ini Allah membangunkan kita, Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan menuntut ilmu. Jemaah sekalian, kesehatan, kemauan dan kesempatan ini nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi nikmat itu. Ada yang diberi sehat, diberi sempat, tetapi tidak ada kemauan, tidak juga sampai ke masjid. Ada juga diberi kemauan, diberi kesempatan, tapi tidak diberi kesehatan, sakit, nggak bisa juga ke masjid. Maka alhamdulillah kita diberi tiga-tiganya, ada kesehatan, ada kesempatan, dan juga kemauan. Dan kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada dua nikmat, yaitu nikmat selamat ataupun diselamatkan dari kelaparan. Allah berikan makanan, alladzi at'amana min ju' wa amanana min khawf. Jadi pertamalah nikmat kita diberi cukup pangan. Yang kedua adalah nikmat diberi keamanan. Ini dua nikmat yang luar biasa. Yang hari ini mungkin Masya Allah banyak daerah, terutama yang sekarang menimpa saudara-saudara kita di tanah Sumatera, ini makanan susah, keamanan juga susah. Ketika sebuah daerah itu makanannya mudah diakses, masyarakatnya bisa makan dengan terpenuhi, makanannya juga keamanannya, maka itulah daerah yang sejahtera, daerah yang nikmat, makan enak, kemana-mana aman. Tapi kalau dua perkara ini nggak ada, makan susah, kemana-mana takut, nggak aman, kan? Wah, ini bahaya. Maka tadi di surah Quraisy tadi Allah mengingatkan kepada bangsa Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf." Hendaklah penduduk negeri itu menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Tuhan Ka'bah, Tuhan Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi makan kepada mereka sehingga mereka selamat dari kelaparan, wa amanahum min khawf, dan menyelamatkan mereka dari rasa takut. Jamaah sekalian, dua nikmat ini mudah-mudahan ada dalam hidup kita. Allah beri kecukupan pangan dan Allah beri keselamatan dari rasa takut. Rasa takut ini juga satu musibah, satu penyakit. Orang yang dihinggapi oleh rasa takut, hidupnya nggak tenang. Bahkan kalau takutnya berlebihan namanya paranoid, takut ini, takut itu. Banyak ketakutan yang terjadi, takut nanti bagaimana, takut nanti bagaimana. Ketika Allah berikan keamanan atau keselamatan dari rasa takut ini, hidup tenang, hidup tenang. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap bencana. Kalau kita dengar kata bencana ini yang
kita pahami adalah satu musibah yang secara masif, secara luas menimpa satu daerah. Jamaah sekalian, bencana ini ada dua, Ustaz. Bencana jasmani dan bencana ruhani. Umumnya orang itu melihat bencana itu dari jasmani saja. Bencana alam banjir, bencana alam apa misalnya gunung meletus, bencana alam gempa. Ini bencana jasmani. Bencana yang lain yang lebih dahsyat adalah bencana ruhani. Bencana ketika hukum-hukum Allah ditinggalkan oleh manusia, sehingga banyak orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang melakukan maksiat. Ini bencana ruhani. Bencana ruhani ini biasanya menjadi awal-awal dari bencana yang jasmani tadi. Mulanya orang ya, terjadi bencana ruhani, terjadi kemaksiatan di mana-mana, hukum-hukum Allah dilecehkan, tidak diperhatikan, maka akan berakibat pada bencana jasmani. Baiklah jemaah sekalian, bagaimana Islam memandang sebuah bencana? Semua bencana itu jemaah sekalian terjadi atas izin Allah. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah ya Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami satu musibah illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tentukan buat kita. Jadi bencana yang terjadi atas ketentuan Allah. Huwa maulana, Allah lah yang maha melindungi, Allah lah yang maha kuasa. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Jadi bencana jemaah sekalian terjadi atas izin Allah. Walaupun sebab-sebabnya boleh jadi karena diri kita sendiri, tapi terjadinya bencana itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini terjadi kecuali atas izin Allah. Sampai daun-daun yang berguguran dari pohonnya itu pun terjadi atas izin Allah. Tentunya melalui proses kauniyah, proses alamiah. Apalagi bencana jemaah sekalian yang besar, tentu ini terjadi atas izin Allah. Maka bencana jasmani yang terjadi di mana-mana tadi harus kita lihat, harus kita pandang sebagai seorang muslim dalam beberapa pandangan. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Artinya kurang lebih, dan pasti kami akan menguji kalian dengan rasa takut, kemudian bisyai'il khawfi wal ju', dan juga kelaparan.
kemudian kehilangan jiwa, kekurangan buah-buahan, ya pangan berarti. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Allah katakan, yaitu orang yang meyakini bahwa segala sesuatunya itu adalah terjadi atas izin Allah, sehingga dia bisa mengucapkan kalimatul istirja, kalimat yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Alladzina qalu, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala terkena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ini orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang meyakini bahwa dia milik Allah dan segalanya kembali kepada Allah. Maka sikap inilah yang harus ada dalam diri setiap orang muslim ketika terjadi musibah. Musibah apa saja. Kalau kebetulan kayak bencana banjir yang terjadi di Sumatera, ini bencana yang besar, yang terlihat dengan jelas mata kita. Tapi sebetulnya bencana-bencana itu terjadi banyak di keluarga kita sendiri. Bencana-bencana seperti sakit, bencana kekurangan harta, bencana tadi rasa takut. Ini juga sebuah musibah yang terjadi. Nah, jemaah sekalian, yang pertama ketika musibah itu terjadi, kita menyerahkan at-tafwid, menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia meyakini bahwasanya bencana atau musibah yang terjadi itu atas izin Allah, dan Allah lah yang akan menolong kita menyelesaikan bencana tersebut atau musibah tersebut. Setiap orang pasti punya masalah-masalah. Kalau kita melihat Allah yang maha besar, maka masalah kecil. Tapi kalau kita melihatnya masalahnya besar, akhirnya mengecilkan Allah. Tapi kalau kita melihat Allah yang maha besar, masalah kecil. Jadi musibah atau masalah atau bencana itu, kalau kita lihat sejarah, terjadi pada semua manusia. Sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum ajmain itu orang-orang soleh, orang-orang yang sebahagian mereka dijamin surga. Tapi juga terkena musibah-musibah, kelaparan. Bahkan ada satu peristiwa seorang sahabat sholat berjamaah jatuh, gedebuk gitu. Nah, setelah sholat Nabi tanya, siapa tadi yang jatuh? Saya, Rasulullah. Kenapa? Saya tidak sanggup berdiri ya Rasulullah karena menahan lapar. Bayangkan, ini sahabat calon penghuni surga itu sampai nggak bisa berdiri karena menahan lapar, jatuh ketika sholat. Saya yakin kita belum pernah mengalami itu. Lapar sampai nggak bisa berdiri. Sesusah-susahnya kita, ya kayaknya masih bisa makan ya. Kalau nggak punya makanan bisa ke tetangga, ke saudara ya. Ini sahabat. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat ini? Kata Nabi, andaikan engkau mengetahui keutamaan
apa yang kamu rasakan ini, apa yang terjadi pada dirimu, maka kamu tentu ingin lebih lapar lagi. Masya Allah. Artinya apa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, dia masih bertahan untuk bisa jamaah di masjid sampai jatuh. Itu fadilahnya luar biasa. Andaikan dia tahu, dia ingin lapar lagi. Nah, kita ada istilahnya al-ajru bi qadril masyaqqah. Bahwa pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit sebuah amal dilakukan, maka semakin besar pahalanya. Nah, ini masalahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah berikan musibah itu, ya siapapun atas kehendak Allah diberi musibah. Sampai dikatakan dalam Quran itu, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nabi dan sahabat diuji dengan berbagai macam musibah, sampai Nabi dan sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Nah, ini jemaah sekalian ini. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan musibah, jangan kita merasa, wah saya ini kayaknya lagi di kucilkan, atau lagi tidak disukai Allah, atau sedang diadab, atau sedang merasa seperti itu ya. Yang pertama kita yakini bahwa musibah ini terjadi atas izin Allah. Maka kita mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah sekalian, masalah itu akan terlihat besar ketika berada di dada yang sempit. Tapi masalah itu akan kelihatan sempit atau kecil ketika berada di dada yang lapang. Ya, contohnya misalnya ini Pak, seekor tikus ditaruh di tengah lapangan bola, kelihatan kecil. Tapi kalau tikus taruh di mangkok bakso, wah kelihatan apa? Gede. Tikusnya sama, cuma bedanya apa? Tempat keberadaan yang beda. Kalau di lapangan luas, kelihatan kecil, tapi di mangkok kelihatan gede. Sama. Kalau di dada orang yang beriman, yang lapang dadanya, maka musibah apapun ataupun masalah apapun terlihat kecil. Tetapi di dada yang sempit, yang keyakinannya kepada Allah lemah, maka masalah itu akan terasa besar sekali. Jemaah sekalian, kembali kepada masalah bencana ini. Allah Subhanahu wa taala tadi menyatakan bahwasanya orang yang bersabar atas musibah yang menimpa mereka, kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian, kesabaran di dalam menghadapi musibah ini akan menghasilkan, yang pertama adalah keselamatan iman. Keselamatan iman. Karena ketika orang sabar, ketika orang meyakini, dia tawakal kepada Allah, maka dia ridho dengan musibah ataupun bencana yang menimpa mereka. Ketika seseorang itu ridho, maka Allah pun ridho. Jadi ketika seorang ridho dengan keputusan Allah, maka Allah pun ridho. Faman radhiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka baginya ridha Allah. Wa man sakhita, siapa yang marah-marah,
nggak terima apa? Walau sohot, maka Allah pun murka pada dia. Jadi kalau orang udah kena musibah, kena bencana, marah-marah itu, tidak terima, ini rugi besar. Dia sudah menderita dengan musibah itu, dia juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi yang pertama kita bangun dalam diri kita menghadapi musibah ataupun bencana adalah ridho terhadap apa yang terjadi, bahwa segala yang terjadi ini terjadi atas izin Allah. Maka ketika kita ridho, musibah atau bencana itu menjadi pahala dan penggugur dosa. Pernah dikatakan ya, tidak menimpa musibah kepada seorang mukmin kecuali Allah akan menggugurkan dosanya melalui musibah-musibah itu, melalui bencana-bencana itu, sampai terkena duri pun itu juga menggugurkan dosa. Nah jemaah sekalian, jadi yang pertama adalah ridha terhadap apa yang terjadi. Jadi tentu jemaah sekalian, dalam konteks yang lebih mikro, yaitu kita sendiri yang ada di sini, karena mungkin walaupun kita nggak tertimpa bencana yang besar seperti di Sumatera sana, tapi saya yakin ada bencana-bencana lain, masalah-masalah yang terjadi. Mungkin bukan berupa banjir air, atau bukan berupa bencana alam seperti itu, tapi masalah-masalah lain pasti ada. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Yang pertama, ketika masalah itu terjadi, maka yang pertama sikap ridho dulu. Sikap ridho terhadap apa yang terjadi. Dengan ridho itu, mudah-mudahan Allah pun ridho dengan kita. Kalau bahasa yang kita sering dengar di dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyah itu artinya ridho, mardiyah diridhoi. Nah, jawab sekalian ya. Ada radiyah, mardiyah, ridho dan diridhoi. Jawab sekalian, ketika orang bisa ridho, kemudian Allah pun ridho, itulah yang namanya jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah, jiwanya tenang, walaupun dia mendapatkan musibah ataupun bencana, tetapi jiwanya lapang, jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang terjadi ini terjadi atas izin Allah. Di balik kejadian ini pasti ada hikmah-hikmah yang Allah persiapkan, yang Allah ciptakan untuk kebaikan. Ini yang penting untuk kita yakini. Sebab jemaah sekalian, manusia itu lemah. Kalau dia memikul semua beban, semua masalah itu pada dirinya sendiri, ya dia akan terasa berat. Maka orang mukmin menjadi ringan bebannya karena bebannya itu dia serahkan kepada Allah. Dia pasrahkan kepada Allah sehingga dia tidak pikul sendiri. Dia yakin Allah Maha Penolong. Dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tawakal kepada Allah. Dia yakin Allah itu akan menolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong dia.
Maka seorang mukmin jemaah sekalian, ketika mendapatkan musibah, dia bersabar, hatinya tenang. Tapi kalau tidak ada iman, berapa banyak kita saksikan orang yang sakit misalnya atau kena musibah, marah-marah ya. Dia tidak terima keadaan, dia tidak terima apa yang terjadi. Nah ini seperti ini mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, bencana yang terjadi, di satu sisi kita harus meyakini bahwa itu adalah terjadi atas izin Allah, tapi yang kedua kita juga melihat kenapa bencana itu terjadi. Nah ini perlu pertanyaan, kenapa bencana itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku padamu, tapi kalau kamu kufur, maka azabku pedih. Artinya jemaah sekalian apa? Ada hukum kausalitas. Kalau syukur ditambah nikmat, kalau kufur terjadi musibah atau bencana-bencana, azab yang terjadi. Ini penting kita bertanya, bahwa walaupun kita yakin bahwa bencana atau musibah itu adalah terjadi atas izin Allah, tapi apa sebabnya Allah memberikan bencana ini? Kalau ayat tadi, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, ada sebabnya, itu kekufuran yang terjadi pada diri manusia. Ketidakterima kasihan kepada nikmat Allah, sehingga dia meninggalkan hukum-hukum Allah, syariat Allah, terjadi kemungkaran di mana-mana. Maka konsekuensinya tadi Allah memberikan azab. Nah, ketika kita terkena bencana, nah kalau kita sendiri terkena musibah lah yang mungkin lebih kecil ya skalanya, tentu kita bertanya, kenapa saya diberi musibah ini? Apakah kesalahan saya? Ini yang pertama coba sekalian, kita harus bertanya kenapa terjadi. Ada satu ayat yang Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Artinya kurang lebih telah nyata, telah muncul, telah ada kerusakan di muka bumi ini, yaitu di langit dan di daratan, bima kasabat aydin nas, karena akibat ulah tangan manusia, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. Jadi ya sekalian, walaupun bencana ini terjadi atas izin Allah, tetapi ada sebab musababnya, ada sebab musababnya. Sebagaimana sakit lah, sakit itu ya terjadi atas izin Allah, tapi ada sebab yang membuat atau yang menjadikan orang itu sakit. Nah, bencana juga begitu. Kalau tadi yang pertama, bencana ataupun musibah itu terjadi akibat kekufuran manusia, akibat meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar syarak. Khususnya kalau dalam satu hadis dikatakan, ketika kemungkaran itu sudah menjadi hal yang lumrah, perzinahan di mana-mana, riba di mana-mana, maka ini siap-siap dengan bencananya sekalian. Kalau kita lihat daerah-daerah mamam yang terkena bencana itu, biasanya ada hal yang mengundang bencana itu.
terjadinya perzinahan di mana-mana, riba di mana-mana. Misalnya beberapa bencana yang telah terjadi, setelah saya baca-baca beritanya gitu, oh ternyata daerah ini banyak terjadi kemaksiatan. Ini ada sebab musababnya. Kenapa Allah menurunkan bencana? Nah, jemaah sekalian, kalau yang ayat tadi mengatakan karena ulah tangan manusia, adanya kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia, Allah izinkan terjadinya kerusakan itu agar manusia merasakan akibat ulah mereka itu. Anggaplah kalau yang paling kita lihat di berita itu banjir apa namanya itu? Ya banjir lumpur, banjir kayu ya. Banjir lah ya, terutama dengan banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Ya banjir itu terjadi atas izin Allah tentu ya. Tetapi mengapa terjadi banjir? Ada ulah tangan manusia. Ya ada illegal logging ya, ada apa namanya? Pembabatan hutan, kemudian penyempitan apa? Kalau di sini mah penyempitan aliran sungai ya, aliran kali itu. Daerah saya begitu juga itu. Got yang tadinya 2 meter jadi semeter, yang tadinya semeter jadi setengah meter. Udah itu atasnya di beton-beton nggak bisa dibersihkan sehingga terjadi mampet sana sini. Ya banjir lah ya. Komplek-komplek itu banjir rata-rata akibat itu karena aliran sungai, aliran airnya itu mampet. Tapi biasanya nggak lama, tuh sejam 2 jam udah hilang. Ya tapi yang terjadi di Sumatera ini Pak, kalau kita baca beritanya itu lumpur. Artinya apa itu? Tanah di gunung itu tidak ada penahannya, tidak ada pohon-pohon yang menahan airnya. Begitu terkena oleh air, tanah itu juga ikut turun menjadi lumpur tadi. Nah, bahkan yang mengerikan itu kayu-kayu itu luar biasa banyak begitu. Dari kayu ranting-ranting yang kecil sampai kayu yang gelondongan. Ini bima kasabat aydin nas. Musibah ini terjadi betul, terjadi atas izin Allah, tapi bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ini yang secara jasmani terjadi, belum lagi secara rohani. Mungkin di situ banyak orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mungkin terdengar azan Allahu Akbar, masih itu pada ngopi misalnya, ya. Nggak peduli dengan suara azan, atau terjadi perzinahan di mana-mana, sehingga bencana ini ya turun. Sebab musababnya baik secara jasmani maupun secara apa? Rohani. Jasmaninya tadi Pak, illegal logging. Lalu siapa yang disalahkan? Ya tentu yang disalahkan manusia itu sendiri. Kalau illegal logging ini, ya tentu yang salah yang melakukan perbuatan itu adalah para perusahaan-perusahaan yang melakukan pembabawatan hutan. Tapi ada tapinya Pak. Yang lebih salah lagi adalah penguasa yang memberikan apa? Izin yang sembarangan, tidak ada batasan-batasan, sehingga mungkin yang diizinkan itu cuma 1 hektar yang dibabat 100 hektar, mungkin yang diizinkan 10 hektar misalkan, tapi yang dibabat 100 hektar. Memang ada hutan kan terlalu lebat sehingga perlu diadakan satu, misalnya anggaplah perapihan gitu. Yang perapihannya itu 10 hektar misalnya, tapi yang dibawa sampai ratusan hektar. Akhirnya apa? Ya hutan gundul. Bisa terjadi seperti itu kenapa? Ya tadi penguasa-penguasa yang tidak amanah. Jadi memberikan apa namanya itu? HPH apa ya?
pengelola hutan, tidak dikontrol dengan ketat, atau HPH yang tidak diperkirakan atau tidak diawasi, tidak dianalisa apa akibat-akibatnya. Jadi baru sekarang Pak, saya dengar akan dicabut izin berapa perusahaan itu kan, ya tapi semua sudah terlambat, sudah terjadi. Iya ini itu udah kuratif kalau orang sakit ya, bukan preventif. Ini jemaah sekalian, iya kalau kita telisik-telisik begitu ya, orang yang punya penguasa atau orang yang punya kekuasaan ini mempunyai peran besar di dalam masalah ini. Maka seorang pemimpin dimanapun dia berada, ukurannya adalah keadilan. Imamun adil, imam yang adil. Kalau kita baca hadis-hadis itu, pemimpin itu ukurannya keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu menempatkan sesuatu pada posisinya. Wad'u syai'in fi mahalli, itu adil. Lawannya apa? Lawannya kezaliman. Kalau wad'u syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya tadi hutan misalnya, yang seharusnya yang dilakukan perapian itu sebelah sini misalnya kan, karena kong kali kong karena mungkin suap menyuap, akhirnya yang dibawa sebelah sana maka orang bilang Indonesia ini hutannya kayak kepala profesor katanya. Jadi pinggirnya itu kayak ada lebat ya, tapi tengahnya itu bolong. Dan itu bukan hanya hutan dalam artian yang ada pohonnya, tapi yang parah lagi adalah tambak-tambak yang sampai berapa kedalamannya itu, itu sampai dalam sekali itu. Saya baca ada masjid yang berada di dalam kedalaman berapa itu, Masya Allah. Itu nanti gimana itu, apa normalisasinya kembali itu gimana itu, kuruk segitu dalamnya gitu. Bencana apa yang akan terjadi gitu. Jadi jamaah sekalian, namun jamaah sekalian, ini kan dalam skala yang besar, tapi dalam keluarga kita sendiri, kita sendirilah yang keluarga. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kita nggak terkena banjir lumpur atau banjir kayu tadi ya. Tapi bencana lain tidak menutup kemungkinan, masalah lain, musibah lain tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri kita. Kalau saya katakan ada bencana jasmani, ada bencana rohani. Kalau bencana jasmani terlihat Pak akibatnya, rumah hancur, terbawa oleh arus, terjadi kelaparan, banyak orang yang menolong, banyak orang yang bersedih, banyak orang berempati. Tapi kalau bencana rohani belum tentu. Kalau bencana jasmani orang merasakan, tapi bencana rohani belum tentu orang itu merasakan. Contoh gini, kalau dalam keluarga kita ada yang tidak mau sholat, ya anggaplah misalnya suaminya gak sholat ya, misalnya ini contoh aja. Ini sebetulnya bencana betul, bencana rohani. Tapi kadang-kala ini nggak dianggap bencana, tenang-tenang aja gitu kan. Dianggapnya hal biasa. Padahal ini sedang terjadi bencana yang luar biasa. Kalau orang kena bencana banjir, dia kena basah, kena lumpur ya. Tapi kalau orang tidak sholat, efeknya luar biasa. Dia akan disiksa begitu luar biasa di alam kubur sampai akhirat. Jadi sebetulnya bencana rohani lebih apa? Lebih mengenaskan. Cuma kita nggak merasa, karena nggak terlihat, nggak terasa dalam bentuk jasmani.
Nah, jemaah sekalian, ini juga penting untuk kita renungkan. Bencana ini terjadi di mana-mana. Rumah-rumah kita ini banyak bencana, khususnya bencana rohani. Ketika orang yang meninggalkan sholat, terjadi perzinahan, terjadi hutang piutang riba ya. Ini kan terjadi di kampung-kampung kita ini ya. Ini bencana rohani yang tidak menutup kemungkinan dengan bencana rohani itu akan menyebabkan terjadinya bencana jasmani. Jadi teman kalian, jadi oke, ya, kita lihat yang dari secara jasmani di Sumbar ini, tapi tidak serta-merta kita melihat secara jasmani. Kalau ditelisik-telisik itu apa sebabnya? Saya yakin ada sebab-sebab bencana didahului oleh bencana rohani dulu. Ada kekufuran tadi ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi. Yang kedua adalah ada zaharal fat bima amilat aydin nas. Ada ulah tangan apa? Manusia. Ada ulah tangan manusia. Namun jemaah sekalian, apapun yang terjadi sebagai sesama muslim, maka kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan persoalan orang Islam, maka dia tidak termasuk segolongan kaum muslimin. Saya yakin kalau Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu ya mayoritas apa? Muslim, apalagi Aceh, Sumatera Barat. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus bersikap empati, bersikap simpati dan empati kepada saudara-saudara kita tersebut. Setidaknya empati dengan doa. Kalau bisa dengan materi yang kita punya, sebahagian diberikan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Arba'in Nawawi, pada hadis yang ke-36. Itu ada bunyi hadis panjang, Pak. Ya, di antara bunyi hadisnya itu adalah matan hadisnya berbunyi man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Oh, kama qala Rasulullah. Barang siapa yang meringankan beban atau beri jalan keluar kepada orang mukmin dalam urusan dunianya, maka Allah akan ringankan atau akan berikan jalan keluar kepada dia dari beban-beban hari kiamat, beban akhirat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita menolong orang, pada hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita menolong orang di dunia ini, Allah sudah janjikan nanti di hari kiamat Allah akan tolong dia. Dan kalau di dunia ini kita menolong atau terkena musibah, itu banyak yang menolong. Ya contoh di Sumatera Barat, di Sumatera banyak kan donasi yang ke sana kan. Tapi di hari kiamat tidak ada satupun orang yang akan berdonasi. Gak ada di hari kiamat itu orang nolong saudaranya itu gak ada. Orang semua butuh pertolongan. Siapa yang menolong? Yang menolong adalah pertolongan kita kepada saudara waktu kita di dunia. Jadi contohlah, mungkin saya ilustrasikan begitu ya. Kita dalam keadaan di hari kiamat itu sudah huru hara yang luar biasa, kehausan, kelaparan, ya. Tiba-tiba ada hidangan makanan, tiba-tiba ada hidangan minuman. Lalu kita tanya pada malaikat, dari mana ini hidangan ini? Lalu malaikat bilang, ini gambar aja, kira-kira aja. Bapak ingat dulu Bapak memberi makan satu keluarga yang susah. Bapak beri uang, Bapak beri sembako ya. Inilah balasan untuk Bapak.
pada saat itu tidak ada bisa memberikan pertolongan. Jadi pertolongannya itu ya adalah ya amal kita sendiri waktu di dunia dulu. Nah, jamaah sekalian, maka ketika ada kesempatan kita bisa menolong ya, dan Allah gerakkan hati kita untuk menolong, nah itu alhamdulillah. Kita bersyukur, Pak. Sebab tidak semua orang ya diberi kemauan untuk menolong. Walaupun dia punya uang, walaupun dia punya harta, tapi kalau Allah nggak gerakan gitu, ya susah. Tapi ketika Allah mudahkan, Allah ringankan kita untuk meringankan beban orang, kita bersyukur. Kenapa? Karena pada hakikatnya nanti Allah akan meringankan beban kita. Kalau di hadis lain, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang dermawan pemaaf ini luar biasa. Terus di hadis itu berbunyi man yassara ala mu'assirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kita permudah saudara kita yang sedang mengalami musibah, maka Allah akan permudah kita. Nah, kalau kebetulan kita punya ya kuasa gitu, bisa mempermudah urusan orang, permudah Pak. Jangan dibalik, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah itu Pak? Kan ada itu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Siapa yang permudah akan dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu hadis itu, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu di hadis itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi untuk menarik pertolongan Allah itu, maka kita menolong saudara, menolong orang yang kita bisa tolong, maka Allah akan tolong. Istilahnya kalau bahasanya itu, kalau orang mancing itu harus apa? Pakai apa? Umpan ya, untuk menarik ikan. Lempar umpan, dapat ikan. Ya kira-kira begitulah. Kita ingin pertolongan Allah, tapi nggak pernah nolong orang. Nah, bagaimana ini? Bahasa Arabnya ada mayyaksur yuksor. Siapa yang menolong akan ditolong. Man yukrim yukram. Siapa yang memulakan akan dimuliakan. Ya, jadi jemaah sekalian, tentu sikap kita kepada saudara-saudara yang kena bencana ini berempati. Hadis tadi ya cukuplah menjadi motivasi buat kita untuk mempunyai rasa empati kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Hadisnya panjang, nanti bisa dibaca karama hadis 36 ya. Karena hadis itu berkaitan dengan menolong orang, berkaitan dengan menuntut ilmu, berkaitan dengan tadarus Quran. Hadisnya panjang ini. Baiklah jemaah sekalian, bencana di Sumatera Barat mungkin jauh dari kita ya. Ya tentu kita berdoa ya, untuk mereka ya. Kemudian kalau kita punya rezeki lebih ya, sisihkan untuk mereka. Setidaknya kita bersyukur bahwa bencana itu ya sementara kita ini masih diselamatkan dari bencana yang besar. Tapi tadi sudah saya katakan, yang namanya bencana rohani itu terjadi di mana-mana. Dan bencana ini lebih dahsyat, yaitu ketika seseorang menyepelekan hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban, kemudian melanggar maksiat, melanggar hukum-hukum Allah
bermaksiat, ini adalah bencana rohani. Dan bencana rohani ini akan menjadi asbab terjadinya bencana jasmani. Nah, jamaah sekalian, maka sebisa mungkin mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bencana rohani, sehingga kita pun dijauhkan dari bencana apa? Jasmani. Sebab utama di antara bencana jasmani adalah kekufuran tadi. Yang kedua adalah ulah tangan apa? Manusia. Kita mencoba untuk bersahabat dengan alam, bersahabat dengan lingkungan. Apa yang sekiranya akan menjadi bencana, ya jangan dilakukan. Alam membutuhkan perawatan, pemeliharaan, sehingga alam ini bermanfaat buat kita, ya. Terutama sekali yang memang hidup di daerah-daerah yang berkaitan dengan alam. Ya kalau kita di daerah kota ini, yang seringnya itu aliran apa? Air itu jangan ditutup atau jangan dipersempit-sempit sehingga menjadi bencana banjir. Itu juga pembuangan sampah, ya. Seringnya di kali akhirnya atau di got akhirnya mampet ke got. Itu bima kasabat aydinnas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tetapi jamaah sekalian, seperti tadi katakan, yang utama sekali adalah kita menghindari bencana rohani. Karena kalau bencana alam, banjir dan lainnya mungkin seminggu 2 minggu selesai, atau sebulan lah misalnya, lumpur hilang, segala hilang, ya. Tapi kalau seorang mengalami bencana rohani, dia tinggalkan sholat, dia berzina, dia hidup dengan uang riba misalnya, itu luar biasa bencananya, ya siksanya, ya bukan sebulan 2 bulan. Kalau dia nggak bertobat maka selamanya. Itu yang tentu lebih kita perlu perhatikan, yaitu bencana rohani, bencana yang dilakukan oleh manusia karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.